Apa kabarnya? Baik, bersama Yesus, ajaib, luar biasa. Yes, yes, yes. Bertemu lagi bersama Kak Septi Dan Abang Daniel di ibadah sekolah minggu. Wah, nggak terasa ya, kita sudah mendekati Natal nih adik-adik. Gimana perasaan adik-adik? Bahagia kan? Sukacita kan? Pastinya dong Kak. Nah, adik-adik kalau mau menyambut Natal, berarti harus lebih semangat lagi dong dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Benar Bang, tapi sebelumnya kakak mau mengingatkan kembali agar adik-adik duduk yang rapi, tidak boleh jalan, apalagi berlari-lari pada saat ibadah, tidak boleh makan dan minum pada saat ibadah. Berarti harus makan dan minum sebelum ibadah ya adik-adik, supaya ibadah kita bisa jadi lebih baik lagi. Nah, sebelumnya kita mulai saat teduh dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik, supaya lebih semangat memuji Tuhan, kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Sambil digerakkan tangan dan kaki dan tubuhnya, kita angkat satu pujian yang berjudul Aku Anak Sekolah Minggu. Adik-adik semuanya berdiri ya, dan ikuti gerakannya. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Nah, adik-adik, seperti lagu yang tadi, kalau anak sekolah minggu itu sehat dan kuat karena Yesus memberi sukacita abadi. Karena diberikan sukacita abadi, berarti adik-adik bahagia setiap hari dong, termasuk hari ini. Mari kita nyanyikan Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan
sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Kau masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan, Kau masih memberikan kami kesehatan Tuhan dan sukacita Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau senantiasa bersama kami Tuhan, Kau pakai kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, adik-adik harus jadi anak yang bijak ya, yang suka menabung, bukan menghambur. Karena Tuhan Yesus menyayangi anak yang bijak. Seperti lagu kita kali ini dengan judul Anak Bijak. Mari kita nyanyikan bersama ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan Yeta ke-10 beserta maksudnya. Mari kita ucapkan bersama-sama ya adik-adik. Tita ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya, laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Nah adik-adik, kakak mau bertanya nih, adik-adik pernah melihat burung pipit nggak? Burung pipit tidak pernah menaburkan, tidak pernah menanam, tapi burung pipit sehat bisa terbang ke sana kemari. Adik-adik tahu karena apa? Karena Tuhan Yesus yang memelihara mereka. Burung pipit yang tidak menabur aja dipelihara Tuhan. Terlebih kita adik-adik, pasti Tuhan pelihara. Seperti lagu kita kali ini, burung pipit tidak menabur. Tapi Tuhan dan
kita akan membaca epistel kita minggu ini yang tertulis di kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6. Mari kita buka Alkitab kita. Nah, abang ulangi ya, epistel kita minggu ini tertulis di kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama ya. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Nah, adik-adik, seperti lagu kita tadi, kalau anak Tuhan pasti dipelihara, pasti Tuhan berkati, supaya adik-adik jadi anak yang lebih baik, tercapai cita-citanya, dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, adik-adik harus setia kepada Tuhan Yesus, setia sampai kapanpun. Kesetiaan ini bukan sekedar omongan, tapi disertai dengan pembuktian. Mari kita nyanyikan lagu Setia Setialah. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis pada kitab Mazmur pasal 126 ayat 3. Beginilah bunyinya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Mari kita lihat video berikut ini. Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar bagi kita, maka kita bersuka cita. Hai kakak, Mazmur 126 ayat 3. Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Makasih kakak. Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Terima kasih. Amin. Terima kasih semua. Selamat minggu teman-teman. Hari Minggu teman-teman. Dadah. Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita.
bagi kita, maka kita bersukacita. Terima kasih Kakak Ilham. Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar pada kita, maka kita bersukacita. Amin. Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Amin. Terima kasih. Shalom. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Kita bernyanyi lagu TAAT, taat. Sambil ikuti gerakannya ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami pengasih penyayang, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia kebaikan Tuhan atas Tuhan yang masih boleh kami rasakan Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu bisa berguna bagi kami Tuhan. Kiranya firman-Mu bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan, dengan khusyuk Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga mengurangi kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu pada saat kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya inilah doa darah-Mu yang kurang sempurna yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan pada minggu kali ini tertulis pada Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13. Abang ulangi sekali lagi adik-adik. Nats khotbah pada minggu kali ini tertulis pada Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13. Abang bacakan ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun langsung bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak,
nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nats Alkitab yang baru saja kita baca dalam bentuk perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus perihal siapakah yang boleh turut ke dalam kerajaan Allah. Dalam perumpamaan dikatakan 10 gadis bersama-sama menyambut datangnya mempelai laki-laki. Di antara ke-10 gadis tersebut terdapat 5 orang yang bijaksana mempersiapkan minyak sambil menanti kedatangan mempelai. Ternyata persediaan minyak yang mereka bawa membuat pelita mereka terus menyala hingga mempelai datang. Namun 5 orang lainnya adalah bodoh karena kelalaian atau kecerobohan mereka yang tidak membawa persediaan minyak saat menanti pengantin. Melalui perumpamaan tersebut kita dapat menerima pengajaran penting. Yang pertama, semua orang percaya harus senantiasa memperhatikan keadaan rohani kita, sebab Kristus boleh datang tanpa kita duga atau sangka. Sehingga ketika Yesus datang, kita boleh turut dalam rumah Bapa yang kekal. Keadaan rohani kita bertumbuh ketika kita rajin beribadah sekolah minggu. Bila tidak kebaktian sekolah minggu, maka kita akan mengalami kerugian. Kita tidak menerima berkat rohani. Ayo, apakah kamu rajin sekolah minggu? Adakah yang kadang-kadang saja? Pasti adik-adik semua rajin kan? Karena ketika kita beribadah sekolah minggu, kita menerima berkat rohani. Yang kedua, jangan melalaikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Minyak sebagai simbol iman menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Apakah kita sangat merindukan dan mengasihi Tuhan Yesus? Ada orang Kristen datang ke gereja, tetapi dia hanya ingat pada Tuhan Yesus ketika ibadah sekolah minggu saja. Hari-hari lain tidak pernah ingat Tuhan Yesus sedikit pun. Apakah adik-adik seperti itu? Pastinya tidak dong. Nah, itu adalah contoh yang sikap orang yang bodoh, tidak benar-benar siap menyambut Tuhan Yesus dalam hidupnya. Ketika Tuhan Yesus datang, ia tidak bersiap-siap sebagai akibatnya hidupnya jadi sia-sia. Ada cara supaya kita tetap ingat Tuhan Yesus setiap hari. Misalnya dengan tekun berdoa dan membaca Alkitab. Nah, adik-adik, kerajaan Allah itu disediakan bagi orang-orang yang tetap mengasah kesetiaannya kepada Tuhan setiap saat. Dan Tuhan menginginkan semua anak sekolah minggu juga harus siap. Tuhan Yesus akan datang pada saat atau pada waktu yang tidak diduga oleh siapapun. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami pengasih dan penyayang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan karunia-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga Tuhan akan berusaha menjadi anak yang bijak Tuhan. Anak yang selalu dikasihi oleh Tuhan. Anak yang akan selalu disayangi oleh Tuhan. Kami juga berusaha Tuhan untuk menyenangi orang tua kami Tuhan. Menyenangi Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berharap Tuhan agar kami hidup dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dan hidup dalam roh-Mu Tuhan. Demikianlah Tuhan, doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu pujian, Satukanlah Hati Kami, sambil mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Satukanlah
kita bersyukur hari ini boleh bersukacita, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh semakin memberkati kita ya adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadah kita minggu ini. Kita akan berdoa dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu hingga pada saat ini Kau masih memberikan kami kesehatan Tuhan, berkat daripadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, kami telah memuji dan mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menjadikan kami anak-anak yang bijak Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa bersama kami Tuhan. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Abang mau menyampaikan pengumuman adik-adik. Kalau kita akan merayakan Natal secara online pada hari Sabtu 19 Desember 2020 di channel YouTube HKBP Anugerah Resort Terpadu Jambi pada pukul 15 WIB atau jam 3 sore. Dan ibadah sekolah minggu akan diadakan kembali pada bulan Januari tahun 2021. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah Natal. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. Feliz Navidad.